Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Samsul Watoni. Saya akan mempresentasikan makalah artikel yang berjudul Konstruksi Ortodoksi Sunni di Asia Tenggara, Otoritas Tradisi dan Identitas Keagamaan dalam Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai tugas kuliah mata kuliah Keilmuan Islam Tradisi Pondok Pesantren, tugas kuliah S3 UIN Ponorogo 2026. Langsung latar belakang bahwa realitas saat ini itu terjadi fragmentasi di intramuslim, terutama masalah ideologi, di mana Sunni Syiah itu sampai hari ini tetap menjadi problem yang berkepanjangan. Artinya ideologi tetap menjadi aspek penting dalam problem tersebut. Kemudian yang kedua, eskalasi dan politisasi identitas. Politik identitas itu menjadi ruang yang masif, terutama dalam politisasi keagamaan. Apalagi hari ini meluas di ruang-ruang digital atau echo chamber. Yang ketiga itu adalah benturan antara konservatisme teologis versus modernitas global yang memicu terjadinya resistensi religiusitas ekstrim, jadi keagamaan radikal atau ekstrim. Nah, artikel ini mencoba membahas bagaimana mengkonstruksi kembali ortodoksi Sunni sebagai kerangka etika dan epistemik yang mampu mereduksi ketegangan identitas di era kontemporer. Lanjut, novelty penelitian ini terletak pada pembahasan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Aswaja sebagai mekanisme epistemik dan sosial, bukan sekedar sejarah organisasi, apalagi membahas masalah salah dan benar ideologi Aswaja. Rumusan masalah ini membahas 3 hal. Yang pertama, otoritas dan sanad. Yang kedua, tradisi dan identitas. Yang ketiga, kohesi sosial. Lanjut, proses kajian ini akan menggunakan model content analysis Pipelin dengan proses analisis Krippendorff, di mana kitab itu nanti diunitisasi, kemudian dikoding dan diinterpretasi. Maka tertulislah artikel ini. Pembahasan artikel ini ada 3 hal. Yang pertama, Aswaja sebagai identitas. Nah, Aswaja sebagai identitas memang identitas Aswaja itu terbangun dengan 3 hal. Yang pertama, teologi Sunni, fondasi akidahnya Asy'ari Maturidi, kepatuhan bermadzhab fikih. Yang ketiga, rantai transmisi sanad keilmuan. Ini menjadi tradisi, sehingga Sunni ini menjadi ideologi yang kuat sebagai sebuah perekat identitas. Langkah ini adalah respon memitigasi krisis otoritas dengan mengunci definisi keagamaan agar tradisi keagamaan tidak kabur kemana-mana, jadi ada identitasnya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di Malaysia, di mana negara Malaysia itu membuat fatwa tentang definisi Sunni. Di Thailand Selatan, Kitab Jawi Penjaga Struktur Ortodoksi Identitas, Kitab Kuning. Di Filipina Selatan atau Mindanao, ini sama sebagai pertahanan identitas Muslim Melayu. Nah, yang kedua dari pembahasan artikel ini adalah otoritas mazhab. Jadi mazhab itu memiliki otoritas, di mana di Kiai Hasyim Asy'ari membahas bahwa mengikuti 4 mazhab bukanlah taklid yang tercela, melainkan jalan memelihara syariat dari penyimpangan. Jadi ini dimaknai 2 hal, yaitu menolak stagnasi, yang kedua mencegah atau mitigasi anarki pemikiran yang liar. Begitu. Lanjut, di mana perbandingannya ya di Timur Tengah ini ideologi itu menjadi kaku, menjadi alat kekuasaan, tapi kalau di Asia Tenggara atau di Indonesia, Aswaja itu menjadi otoritas otoritas yang mampu menjaga tradisi lokal, tidak kontradiksi. Nah, ini berbeda dengan di Timur Tengah, di mana otoritas itu menjadikan berbeda dengan yang lain dan menyalahkan yang lain. Kira-kira seperti itu.
Baik, saya lanjutkan. Jadi ada perbedaan paradigma di Timur Tengah dengan di Asia Tenggara. Kalau di Timur Tengah itu otoritas itu memicu apa ya diferensiasi yang kaku, membedakan kami, menjadi alat pembeda kami dengan mereka, kami dengan kamu. Kalau di Asia Tenggara itu diajarkan secara organik di pesantren, kolaborasi dengan tradisi lokal sehingga tidak konfrontatif dan justru berpotensi menciptakan kohesi sosial yang menciptakan Islam yang lebih stabil, moderat dan tidak sektarian. Lanjut. Nah, yang ketiga, ini adalah aswaja sebagai perisai kohesi sosial. Aswaja sebagai perisai kohesi sosial, di mana identitas aswaja ini apa namanya berperan untuk menolak radikalisme, menolak ekstremisme, dan menolak asimilasi paksa. Jadi ada transformasi fungsi dan ada perisai minoritas. Jadi kalau di daerah-daerah minoritas seperti di Filipina, di Thailand, Patani, itu mereka minoritas. Tapi aswaja tidak bisa menjadi alat perjuangan melawan pemerintahan. Kira-kira seperti itu artinya. Tapi kalau di daerah-daerah yang mayoritas seperti Indonesia, aswaja tidak menjadi alat untuk mengkafirkan kelompok lain, kira-kira begitu. Ini lanjut, jadi ortodoksi ortodoksi Sunni itu justru menjadi modal sosial umat. Nah, ini instrumen dari sivil Islam di mana diskursus aswaja itu menjadi alat anti radikalisme di akar rumput, ya. Kemudian menjadi adaptasi dan perisai identitas dalam konteks sosial demi perdamaian, tidak menjadi alat untuk peperangan. Cuma masalahnya PR-nya ada 3, bahwa sistem ini juga beresiko ya. Resikonya apa? Aswaja itu satu, ada elitisme dan stagnasi intelektual karena membahas aswaja itu seolah-olah berhenti, tidak lagi beristihad, merasa benar, dan kebenaran itu dipegang oleh elit, jadi kiai, ya, kira-kira begitu. Nah, ini menjadi alat untuk tetap berpotensi menjadi masalah. Yang kedua, ada gap metodologis di mana model aswaja seperti ini bergantung pada figur ulama secara fisik dan sanadnya. Nah, di mana ini di ruang digital belum dikenal, sehingga nanti akan jadi masalah. Yang ketiga, pembakuan identitas, di mana aswaja akan menjadi identitas yang dianggap benar dan yang lain salah. Ini tetap jadi masalah terus. Nah, bagaimana caranya untuk membangun ini berdasarkan kajian ini melakukan evolusi terhadap fungsi ortodoksi. Kalau dulu ortodoksi itu dianggap defensif, membatasi, menjaga, dan lain sebagainya, maka ortodoksi harus dibuka. Ortodoksi harus menjadi alat navigasi, menjadi alat dialog untuk memecahkan problem kemanusiaan kontemporer, tidak mandek. Lanjut, anatomi baru, jadi ortodoksi aswaja itu harus membahas masalah standar etika, platform dialog, relevansi turat, dan kontrol internal. Kemudian kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa ada 3 pilar utama. Yang pertama, konstruksi epistemik tangguh, di mana pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari menciptakan keseimbangan pelestarian turat dan perlindungan umat melalui sanad, kepatuhan madzhab, dan teologi yang diikat menjadi identitas yang stabil. Yang kedua, karakter unik regional. Jadi di mana di Asia Tenggara aswaja hadir bukan sebagai alat polemik berdarah, melainkan sebagai perisai kohesi sosial. Yang ketiga, revolusi menuju inklusivitas. Jadi untuk bertahan menghadapi disrupsi, aswaja tidak boleh membeku, harus terus-menerus berevolusi. Terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah di Asia Tenggara adalah mahakarya rekayasa sosial teologis yang mensintesiskan keteguhan dogma masa lalu dan kearifan di masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.